Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan nilai energi kinetik maksimum elektron dan panjang gelombang ambang untuk percobaan efek fotolistrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui suatu permukaan logam natrium disinari cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer. Fungsi kerja logam natrium adalah 2,46 elektron volt. Pertanyaannya, besar energi kinetik maksimum fotoelektron yang dikeluarkan dan panjang gelombang ambang natrium berturut-turut itu nilainya berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada seperangkat percobaan efek fotolistrik yang mana logam yang dipakai adalah logam natrium. Logam natrium ini disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 300 nanometer. Berarti ini termasuk sinar UV ya. Jadi ketika diberi dengan panjang gelombang 300 nanometer ini ada elektron yang keluar. Secara level atomik, kalau kita gambarkan suatu atom logam natrium, di sini ketika diberi dengan sinar UV maka ada elektron yang keluar. Nah, panjang gelombangnya tadi adalah 300 nanometer. Ingat, nano itu adalah 10 pangkat negatif 9. Jadi 10 pangkat negatif 9 kalikan dengan 300, kita peroleh lambdanya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Lalu fungsi kerja logam natrium adalah 2,46 elektron volt. Ditanya energi kinetik elektronnya berapa, kemudian ditanya panjang gelombang ambangnya berapa. Oke, pertama-tama kita hitung energi kinetiknya dulu ya. Jadi untuk menghitung energi kinetik elektron pada percobaan efek fotolistrik, formula yang berlaku adalah EK sama dengan Hc per lambda dikurangi dengan fungsi kerja. Nah, kita masukkan angka ya Sobat 100. Di sini H adalah tetapan Planck, nilainya 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 Joule second. C adalah cepat rambat gelombang cahaya di ruang vakum, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda di soal ini adalah 3 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian karena fungsi kerja dalam satuan elektron volt, maka yang Hc per lambda ini kita nyatakan dalam satuan elektron volt juga. Maka nanti dibagi muatan elektron, nilainya 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 coulomb. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, EK sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 7 kalikan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Ini hasilnya dikurangi 2,46. Oke, kita hitung sama-sama. Yang pertama di sini ada angka 3 di atas tanda per, 3 di bawah tanda per, karena sama ini kita coret habis. Kemudian untuk 10 pangkatnya, 10 pangkat negatif 34 kalikan dengan 10 pangkat 8, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 26. Yang di bawah tanda per, 10 pangkat negatif 7 kalikan dengan 10 pangkat negatif 19, hasilnya juga 10 pangkat negatif 26. Karena yang di atas tanda per tadi adalah 10 pangkat negatif 26, yang di bawah tanda per juga 10 pangkat negatif 26. Ini karena sama kita coret habis, hasilnya 1 ya untuk 10 pangkatnya. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung, 6,626 dibagi dengan 1,6, hasilnya berapa? Sudah dihitung ya Sobat 100. Kita dapatkan di sini energi kinetik sama dengan 4,14 dikurangi 2,46. Ini tinggal dikurangi saja, maka Sobat 100 dapatkan besar energi kinetik maksimum sama dengan 1,68 elektron volt. Ini besar energi kinetiknya ya Sobat 100. Kemudian di soal ini sudah diketahui fungsi kerja logam natrium, ditanya panjang gelombang ambang. Maka formula yang berlaku di sini adalah fungsi kerja sama dengan Hc per lambda 0. Untuk mendapatkan panjang gelombang ambang berarti lambda 0 sama dengan Hc dibagi dengan fungsi kerja. Nah, karena tadi fungsi kerjanya dinyatakan dalam satuan elektron volt, maka nanti dibagi lagi dengan muatan elektron ya, 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 coulomb. Oke, tadi H nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 Joule second. C nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Fungsi kerjanya adalah 2,46 elektron volt. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, panjang gelombang ambang sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,46 kalikan 1,602 kalikan 10
10 pangkat negatif 19. Ini silakan Sobat 100 hitung ya. Untuk 10 pangkatnya dulu, 10 pangkat negatif 34 kalikan dengan 10 pangkat 8, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 26. 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 10 pangkat negatif 19, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 7. Kemudian Sobat 100 hitung pengali yang di depannya, 6,626 kalikan 3 hasilnya berapa. Kemudian dibagi dengan 2,46, lalu dibagi lagi dengan 1,6. Sudah dihitung ya Sobat 100, kita peroleh di sini panjang gelombang ambangnya sama dengan 5,05 kalikan 10 pangkat negatif 7 meter. Dijawab seperti ini boleh, dinyatakan dalam satuan lain juga boleh. Jadi 10 pangkat negatif 7 ini boleh kita ganti menjadi 10 pangkat negatif 9, lalu angka di depannya dikalikan 100. Ingat 10 pangkat negatif 9 tadi adalah prefiksnya nano ya. Jadi untuk panjang gelombang ambang itu nilainya sama dengan 505 nanometer. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada soal berkaitan dengan percobaan efek fotolistrik sudah diketahui panjang gelombang cahaya nilainya sekian nanometer, ini ubah dulu ke satuan meter. Sudah diketahui fungsi kerja logam dalam satuan elektron volt. Ditanya besar energi kinetik maksimum fotoelektron, maka formula yang dipakai adalah EK sama dengan Hc per lambda dikurangi fungsi kerja. Ingat kalau fungsi kerjanya dalam satuan elektron volt, maka yang bentuk Hc per lambda ini Sobat 100 bagi lagi dengan muatan elektron, 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Di sini Sobat 100 masukkan angka, H nilainya 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34, C nilainya 3 kali 10 pangkat 8, lalu lambda tadi nyatakan dalam satuan meter ya. Ini tinggal lakukan perhitungan, ketemu energi kinetik elektron dalam satuan elektron volt. Lalu jika ditanya panjang gelombang ambang, karena fungsi kerjanya sudah ada, maka formula yang berlaku di sini adalah fungsi kerja sama dengan Hc per lambda 0. Kalau menghitung panjang gelombang ambang berarti lambda 0 sama dengan Hc per fungsi kerja. Nah, di sini Sobat 100 masukkan angka, karena fungsi kerjanya dalam satuan elektron volt, maka ini dibagi dengan muatan elektron ya, 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Ini silakan dihitung. Nanti ketemu jawabannya dalam satuan meter. Kalau pengalinya itu 10 pangkat negatif 7, ini boleh dinyatakan dalam bentuk 10 pangkat negatif 9. Sehingga angka yang di depan ini kalikan 100, lalu 10 pangkat negatif 9 bisa dinyatakan dalam prefiks nano ya. Nanti ketemu panjang gelombang ambangnya itu sekian nanometer. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.